Ya, sekarang saya banyak punya perhatian terhadap masalah sampah. Ya. Jadi saya membuat inovasi-inovasi alat-alat untuk Baik, di sini saya akan memperkenalkan mesin Paranti Komposter. Mesin ini untuk mengolah sampah sisa-sisa makanan, sayuran, sisa sampah-sampah dari dapur untuk kita buat menjadi kompos, sehingga sampah-sampah itu tidak harus dibuang ke tempat pembuangan sampah, tapi kita olah menjadi kompos sehingga lebih bermanfaat lagi. Oke, ini secara keseluruhan ini ada mesin Paranti Komposter. Kemudian ini ada kabel yang sudah disediakan untuk mengoperasikannya. Kita pasangkan dulu di sini ke satu daya listrik 220 volt. Kemudian di sini ada dua tombol. Yang satu untuk menghidupkan proses sampah, yang satu untuk proses pengeringan. Kemudian di sini ada pengatur katup. Ini untuk membuka dan ini untuk menutup. Ini adalah untuk mengeluarkan hasil pengolahan setelah menjadi kompos. Nah, kemudian di sini ada kita sediakan cover yang transparan ini untuk keselamatan pengguna. Sebetulnya bisa tanpa ini, tapi kita khawatirkan karena di sini terjadi proses pengolahan sampahnya. Untuk safety-nya kita akan menggunakan ini. Dan di sini pun mesin ini sudah difasilitasi dengan alat untuk mencampur bahan tambah dekomposternya di sini. Dan ada tombolnya di sebelah sini. Sekarang kita akan tunjukkan cara penggunaan mesin ini dengan secara langsung menggunakan sampah yang ada. Pertama, kita buka dulu mesin ini, kemudian kita pasang cover transparannya seperti ini, kemudian kita hidupkan untuk pemrosesannya. Dan ini sampah yang kita bisa olah. Nah, ini kita masukkan. Ini terus kita masukkan, kita tambahkan zat aditif yang ada di dalam, bisa dilihat di sini. Ini kita tambahkan, ada penambahan zat aditif. Kemudian kita tambahkan lagi sampahnya. Ini tujuannya adalah supaya si sampah ini dapat tercampur dengan zat aditif dengan lebih baik. Perlu diketahui bahwa alat ini dibuat hanya untuk mengolah sampah-sampah organik. Jadi kalau ada sampah-sampah yang non organik, sebaiknya dipisahkan dulu seperti plastik atau kertas. Kita tambahkan lagi zat aditifnya, beberapa saat saja cukup, karena penggunaan zat aditif itu hanya sekitar 10 ml untuk 1 sampai 2 kg sampah. Ya, sampahnya sampai habis kita masukkan ke mesin ini. Nah, setelah selesai kita matikan. Sudah selesai. Nah,
Kemudian kita lepas lagi penutup ini. Dan di sini sudah hancur. Si sampah yang tadi sudah hancur. Dan kita akan menunggu proses fermentasi di sini selama 24 jam. Nah, untuk proses fermentasi cukup kita tutup saja. Kita nunggu 24 jam, nanti setelah 24 jam ini sudah terjadi fermentasi, sudah menjadi kompos basah. Kemudian kita akan keringkan. Mesin ini didesain untuk proses fermentasi di mesin ini juga. Tetapi kalau jumlah sampahnya cukup banyak sehingga harus diproses berulang kali, yang ini bisa dikeluarkan dulu. Proses pertama kita keluarkan dulu. Dari tumpukan sampah yang tadi cukup banyak itu, setelah diproses menyusut menjadi hanya mungkin 25%-nya saja. Dan ini menunggu proses fermentasi. Biasanya dari sampah-sampah organik ini, setelah kita proses fermentasi kemudian dikeringkan, itu dari 1 kg sampah biasanya hanya menjadi sekitar 80-90 gram kompos kering. Fermentasi selesai sekitar 24 jam, sampah yang kita proses sudah menjadi kompos dalam bentuk basah. Apabila dirasa terlalu basah, itu bisa kita campur dengan kokopit supaya si kompos basah tadi tidak terlalu basah untuk memudahkan proses pengeringan. Dan proses pengeringan bisa kita lakukan selanjutnya di mesin ini juga, dengan cara kita tinggal menghidupkan tombolnya untuk pengeringan. Nah, di dalam proses ini sebetulnya akan muncul aroma sedikit fermentasi itu yang dikeringkan. Namun di mesin ini juga sudah dilengkapi dengan filter sehingga tidak tercium aroma itu keluar. Proses selanjutnya setelah kita lakukan pengeringan, bila kita lihat sudah cukup kering, maka kita matikan alat pengeringnya di sini. Dan hasil pembuatan kompos kering itu bisa kita ambil dengan membuka valve di sini. Ini kita putar ke bagian kanan. Si komposnya akan jatuh di sini di tempat yang sudah kami sediakan. Nah, ini kompos yang dihasilkan kering seperti ini dengan penyusutan volume yang jauh lebih sedikit lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.